Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dan Purbalingga. Perkenalkan saya Marji Basari, saya Tina Irianti, saya Wahyu Septiani. Pada hari ini kami akan mempraktikkan coaching secara bergantian sebagai supervisor, coach dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Margi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Tina, saya dengar hari ini Bu Tina ada rencana untuk coaching ya? Betul sekali. Kalau boleh tahu siapa coachingnya nanti Bu? Rencananya saya akan melakukan coaching dengan Pak Irwanto. Baik, dengan Pak Irwanto. Bu Tina, sebelumnya saya minta izin dulu Bu bahwa hari ini akan mensupervisi kegiatan coaching yang akan Bu Tina laksanakan dengan Pak Irwanto nantinya, di mana ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dulu ya Bu Tina ya, terkait dengan beberapa hal yang akan saya amati nantinya seperti itu. Baik Bu Tina, nanti saat coaching saya akan melihat Bu Tina dalam menerapkan alur tirta pada coaching tersebut. Selain itu saya juga akan mengamati apakah Bu Tina ini sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang meliputi kemitraan, lalu ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Dan juga tidak lupa bahwa dalam coaching ini ada beberapa kompetensinya ya Bu ya, seperti kompetensi dalam kesadaran penuh, lalu ada juga dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu ada satu lagi yaitu yang berkaitan dengan mendengarkan aktif. Seperti itu ya Bu Tina ya. Lalu sekarang saya ingin bertanya dengan Bu Tina, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan yaitu dengan kompetensi apa yang nantinya akan Bu Tina kembangkan dalam coaching nantinya dengan Pak Irwanto Bu? Ya Bu Margi, kompetensi yang nanti saya akan kembangkan dalam proses coaching yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Oke, baik. Kehadiran penuh, lalu ada mendengarkan aktif, lalu yang lebih spesifik lagi Bu, apa coba? Lebih spesifik lagi mungkin mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, baik. Jadi saat coaching nanti dengan Pak Irwanto, Bu Tina akan lebih spesifik dalam mengembangkan kompetensi berupa mendengarkan aktif ya Bu ya. Indikatornya seperti apa Bu, mendengarkan aktif menurut Bu Tina itu? Saya ingin coach saya itu bisa menceritakan permasalahan beliau dengan saya itu seleluasa mungkin, sehingga nantinya coaching itu bisa menemukan masalahnya seperti itu. Berarti nanti coachingnya bisa leluasa seperti itu ya Bu ya, lalu menyampaikan apa itu. Oke, baik Bu. Lalu untuk waktunya sendiri ya Bu ya, berarti nanti akan dilaksanakan dengan Pak Irwanto. Lalu saya mohon izin ya Bu, nanti saat pelaksanaan coaching saya akan berada di situ sebagai langkah saya dalam mensupervisi kegiatan coaching Bu Tina. Baik Bu Margi. Terima kasih Bu Tina. Sama-sama Bu Margi. Assalamualaikum Pak Irwanto. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, sehat. Bu Tina juga sehat. Alhamdulillah Pak. Hari ini kita melakukan coaching ya Pak. Tapi sebelum melakukan coaching, perkenalkan dulu. Ini ada Bu Margi sebagai supervisor kami. Seperti itu. Ngomong-ngomong, apa yang mau kita obrolkan hari ini Pak? Begini Bu, saya punya permasalahan. Di kelas akhir-akhir ini anak seperti agak malas Bu. Itu anak jadi kurang semangat. Apa ini efek dari saya jarang ke kelas ya Bu ya? Di situ saya kan dapat tugas tambahan ini Bu, dapat tugas tambahan oleh kepala sekolah dan hasilnya saya sering meninggalkan kelas gitu Bu. Mungkin ini jadi permasalahan saya untuk saat ini. Saya ngerasa anak-anak itu malah jadi ke saya kurang respect juga Bu di situ, dan juga nilainya ya juga jelek. Akhirnya ini saya untuk anak-anak nilainya jelek kayak gitu. Itu Bu masalah saya. Oh begitu. Jadi Pak Ir itu mendapatkan tugas tambahan ya Pak. Jadi di kelas itu anak-anak itu kurang perhatian mungkin ya Pak, seperti itu ya.
Lalu apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir obrolan kita ini? Gini Bu, tentu saya ingin nantinya di akhir percakapan ini saya dapat solusi Bu, dapat solusi terkait permasalahan saya. Saya pengen anak-anak nantinya dapat nilai yang baik tentunya Bu. Terus juga di situ saya pengen bisa memanage waktu Bu, ngatur waktu saya ini. Bagaimana saya tugas tambahannya malah lebih diutamakan kayak gitu, seolah-olah diutamakan daripada tugas yang pokok saya gitu, sering meninggalkan anak gitu. Itu sih Bu. Oh begitu. Bapak ingin anak-anak itu lebih ya dalam belajarnya meningkat ya Pak. Nah, menurut Pak Irwanto dari level 1 sampai 10 ya Pak, posisi sekarang itu Bapak itu berada di level berapa? Level apanya ini Bu? Level saya. Iya, saat Bapak ini keadaan Bapak sekarang. Untuk sekarang, untuk saya merasa level saya dalam mengajar itu Bu paling 5 lah Bu, kalau saya amati kayak gitu. Menurut nilai saya itu 5. Itu sih Bu. Berada di level 5 ya Pak. Nah, terus Bapak ingin meningkat ke level berapa? Kalau levelnya itu dari 5 ya setidaknya naik ke 8 lah Bu, menengah kayak gitu, menengah ke atas lah. Kepengen saya ingin lebih baik gitu Bu, ke depan itu. Terus apa rencana Pak Irwanto untuk bisa sampai ke level 8 tadi? Untuk rencana level 8 ya Bu ya. Iya. Kalau saya sih paling nanti pengen bilang ke kepala sekolah agar tugas tambahan syukur bisa diganti ini Bu sebenarnya. Terus juga saya harus pintar-pintar manage waktu paling nggak Bu. Saya pengen seperti itu, bisa mengatur waktu saya untuk tidak meninggalkan tugas pokok saya malah gitu, daripada itu imbasnya itu Bu, anak-anak malah yaitu tadi anak-anak jadi kurang semangat, malah kalau saya masuk malah kadang-kadang tidak apa ya, motivasinya kurang, jadi nilainya Ibu, saya pikir nilainya malah jadi menurun gitu. Ya, dari beberapa rencana yang Bapak tadi sampaikan, mana nih yang menurut Pak Irwanto itu dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan? Kalau saya sih pengennya yang manage waktu Bu. Saya pengen bisa manage waktu saya dengan baik. Karena manage waktu saya biasanya kan saya waktunya bukan hanya untuk sekolah Bu, ada keluarga juga, ada yang pekerjaan saya, dan juga harus ada yang lainnya juga Bu kayak gitu. Mungkin ya itu Bu, saya pengen manage waktu yang lebih baik lah, nggak seperti sekarang seperti lelah banget itu Bu, kayak dikejar-kejar gitu, dikejar-kejar oleh waktu. Rasanya saya juga tugas pekerjaan pokoknya tertinggal, saya malah jadi lelah juga gitu Bu. Itu yang saya rasakan Bu saat ini. Oh begitu ya Pak. Jadi menurut Pak Irwanto yang lebih mendesak dilakukan adalah dalam memanage waktu ya Pak, membagi waktu. Iya betul. Begitu. Baik. Untuk memudahkan Pak Irwanto tadi, kira-kira siapa yang mau membantu Pak Irwanto dalam melaksanakan rencana aksi tadi? Kalau yang bisa membantu mungkin saya amati Bukas Biah itu Bu, bisa kayaknya. Soalnya dia saya lihat walaupun dapat tugas tambahan lain tapi tetap semangat itu Bu. Anak-anak juga kelihatannya di kelasnya nilainya juga kelihatan baik-baik Bu. Saya nanti mungkin kalau ada yang membantu mungkin saya akan ke Bukas Biah gitu sebagai modelnya Bu. Saya seneng kayak gitu lihat Bukas Biah melihat anak-anaknya juga semangat di kelasnya, manage waktunya juga bisa Bu itu. Gitu ya. Jadi nanti Pak Irwanto akan dibantu oleh Bukas Biah ya. Iya. Terus bagaimana kita bisa tahu Pak rencana yang Pak Irwanto tadi telah rencanakan yang dibuat Pak Ir itu dapat terencana dengan baik? Kapannya Bu ya? Iya. Untuk kapannya saya sih pengen langsung setelah ini Bu sebenarnya gitu. Tapi saya akan
Coba besok aja Bu, saya coba besok mungkin akan bertanya-tanya dengan Bu Paspiah juga mungkin, terus juga saya akan manage waktu agar benar-benar tugas tambahan ini tidak membebani saya gitu Bu. Ini kan yang jadi persoalan yang buat saya lelah gitu Bu, saya pengennya itu. Ya, Pak. Cepatnya ya Pak. Tadi kata Pak Irwanto besok nggih Pak ya. Saya tunggu rencana Bapak tadi. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Pak Irwanto dapatkan? Ini Bu, berarti saya ini kan dalam keadaan yang bimbang tadi ya Bu ya. Iya. Bimbang, terus tadi saya juga dengan ibu mendapat masukan-masukan gitu ya. Saya rasa saya emang harus itu Bu, manage waktunya Bu ya, manage waktunya yang baik. Mungkin itu solusi saya nanti untuk bisa anak-anak malah seneng gitu Bu, dan juga nilainya hasilnya maksimal lah gitu. Saya pinginnya itu Bu, yang penting untuk siswa lah, saya pengen bisa senang dengan pembelajaran dan juga motivasinya naik kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Irwanto sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Saya tunggu hasil rencana Bapak ya tadi dalam memanage waktu dengan dibantu oleh Bu Paspiah. Siap. Ya. Terima kasih juga untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ikan. Selamat siang Bu Tina. Selamat siang Bu Margi. Baik, sekarang masuk pada sesi berikutnya ya Bu ya. Bahwa tadi Bu Tina sudah melakukan coaching dengan Pak Irwanto dan saya juga ikut serta selama proses coaching tersebut. Saya sudah mengamati beberapa hal ya Bu. Nah, di sini berarti masuklah kepada refleksi lah dari apa yang sudah dilakukan dan juga sebagai langkah supervisi saya terhadap proses coachingnya Bu Tina. Bu Tina, tadi saat melakukan coaching, Bu Tina kan juga sudah menyampaikan indikatornya ya Bu ya di awal bahwa Bu Tina ini akan meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif seperti itu. Ada pula di situ indikatornya yang disampaikan oleh Bu Tina bahwa coaching ini mampu menyampaikan secara lebih terbuka, lebih gamblang seperti itu. Nah, sekarang saya tanya Bu Tina nih, apakah kompetensi tersebut sudah dilakukan Bu Tina dengan baik? Lalu apakah indikatornya sudah tercapai? Ya, terima kasih Bu Margi. Menurut saya tadi kompetensi yang dilakukan saat coaching itu menurut saya sudah tercapai. Ya, tadi saya mendengar aktif, Pak Irwanto mengutarakan permasalahannya di kelas seperti itu. Oke, baik. Berarti Bu Tina sudah menerapkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan Pak Irwanto juga sudah terbuka seperti itu ya Bu ya. Baik, Bu Tina, tadi dari proses coaching yang sudah Bu Tina lakukan dengan Pak Irwanto, saya menemukan beberapa catatan ya Bu ya. Sedikit saya sampaikan bahwa proses coaching yang dilalui oleh Bu Tina ini sudah bebas dari penilaian dan juga asumsi. Lalu coach juga mampu untuk fokus pada area-area yang ingin dikembangkan pada diri coach. Coach bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Tina dengan baik sehingga itu membuktikan bahwa pertanyaan dari Bu Tina ini juga pertanyaan efektif serta reflektif dari apa yang ingin digali pada diri coach. Seperti itu ya Bu ya. Lalu prinsip-prinsip dalam coaching ini seperti kemitraan, lalu proses aktif dan juga memaksimalkan potensi juga sudah Bu Tina perlihatkan saat proses coaching tadi. Jadi menurut saya secara keseluruhan proses coaching dari Bu Tina yang dilakukan bersama dengan Pak Irwanto ini sudah bagus dan semoga untuk langkah selanjutnya bisa lebih baik lagi, lebih diperbanyak lagi proses coaching-coaching dengan rekan sejawat yang lainnya ya Bu ya. Baik Bu Tina, menurut Bu Tina, kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan? Kalau proses coaching tadi adalah dengan mendengarkan aktif, kira-kira di proses coaching berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Tina kembangkan, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami tentang alur tirta dan kemudian saya ingin membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi mungkin Bu. Karena ini kan coaching butuh pengalaman gitu supaya saya bisa menggali pertanyaan coach itu lebih lagi terpotong. Baik, berarti kalau kompetensi coaching lalu
adalah dengan mendengarkan aktif. Nah, sekarang lebih ke kompetensi yang lain, yaitu dengan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Tina, saya harap tugas saya sebagai supervisi di sini bisa membantu Bu Tina untuk merefleksikan dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi, dan berharap juga kesuksesan serta kelancaran bagi Bu Tina untuk menjadi coach-coach yang lebih baik lagi pada proses coaching berikutnya. Seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Tina. Sama-sama Bu Margi, terima kasih juga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.